Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali di Jakpus PS dan salam rental hari Jumat sore ya. Cuacanya agak-agak hujan ini. Oke, adik-adik habis main ini ya. Oke, cuacanya agak hujan, rental juga tak begitu ramai untuk hari Jumat ini ya. Oke teman-teman, di konten Jumat sore hari ini kita akan coba Q&A atau question and answer ya. 5 pertanyaan saja, nggak banyak-banyak yang sudah Jakpus persiapkan. Yang pertama adalah kenapa memilih ngerental PS ya. Ini terutama buat Jakpus sendiri. Kenapa memilih ngerental PS? Jadi begini, kita lihat sejarahnya dulu, karena beda kan ngerental zaman sekarang sama zaman dulu kan. Rental beda banget ya. Kalau sekarang orang bisa meniati untuk usaha rental PS, tapi Jakpus dulu itu nggak ada niatan pengen buka rental PS, karena zaman dulu itu kan masih zaman PS1. Jadi aku pengen usaha rental PS, nggak ada niatan seperti itu dulu, nggak ada. Jadi yang terjadi dulu itu adalah ketika Jakpus bekerja sebagai penyiar radio, kemudian ketika gajian aku belikan TV Akari tabung begitu ya. Setelah itu bulan berikutnya, gajian berikutnya, adikku minta beli PS. Zaman itu adanya ya PS1, PS1. Jadi ya sudah, aku ke toko beli PS1. Setelah itu PS-nya tak taruh di rumah. Posisiku masih kerja di Pasuruan sana, di Radio Warna FM Pasuruan. Setelah hari Sabtu aku pulang ke rumah, adikku ngasih duit. Mas, ini dapat duit. Loh, duit dari mana? Ini banyak anak-anak tetangga ini pada ke rumah main PS ini, ngasih duit. Oh alah, dapat duit toh ini. Ya sudah, nanti kalau gajian tak belikan TV lagi, gajian tak belikan PS lagi. Jadi itu sejarahnya kenapa memilih rental PS. Jakpus itu dulu tidak memilih ya, tapi itulah yang terjadi. Yang terjadi adalah akhirnya rental itu berkembang dari 1, 2, 3 PS1, kemudian berkembang lagi PS2. Jadi aku tidak ada niatan untuk ngerental PS ya. Jadi rental itu seperti pekerjaan yang ngikut ke Jakpus, ngikut aja gitu loh, berjodoh ya. Akhirnya bertahan sekian puluh tahun itu ya begitu ya, mungkin karena sudah berjodoh. Kalau sekarang kan orang melihat, wah ada rentalan bagus, ada begini-begini peluang usaha, baru niatan buka rental begitu ya. Kalau sekarang ya, andai kan Jakpus mungkin dulu tidak ngerental dan baru mengenal dunia rental sekarang, mungkin juga ada punya niatan seperti itu ataupun tidak ya begitu, karena kita punya jodoh masing-masing di pekerjaannya, punya passion masing-masing. Jodoh misalnya ya, banyak wanita di dunia ini, tapi jodohmu mungkin ya cuma satu itu saja. Nggak mungkin semuanya sama ngerental ya. Nggak semua orang bakalan ngerental juga, nggak juga. Meskipun sekarang banyak perental ya, tapi nggak mungkin juga semua orang akan buka rental, nggak juga ya. Jodoh-jodohan, ada yang lanjut, ada yang gulung tikar, nah begitu ya. Jadi santai saja. Jadi ngerental PS ini seperti pekerjaan yang ngikut ke Jakpus ya, nempel terus begitu ya. Kurang lebih itu jawabannya kenapa memilih ngerental PS. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah sudah merasa cukup dari hasil ngerental PS ini ya? Alhamdulillah sih lumayan cukup-cukup aja ya. Ya, dari ngerental PS ini lumayan cukup-cukup aja, dari zaman PS1 sampai sekarang puluhan tahun. Alhamdulillah ya lumayan cukup-cukup aja, kita syukuri aja. Tapi kalau kita bandingkan dengan pekerjaan orang lain, ya tentu banyak orang-orang yang kaya, yang gajinya lebih besar, yang usahanya lebih maju, yang pekerjaannya enak. Bentar ya? Oh ya, sebentar, ada yang bayar ya. Iklan dulu.
Oke, kita lanjutkan mumpung belum ada suara dari masjid ya, karena ini sudah hampir mau maghrib ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah sudah merasa cukup dari hasil ngerental PS ini? Ya, kalau dibilang cukup ya alhamdulillah lumayan cukup-cukup saja ya. Begitu, dari rental PS sudah bisa beli apa saja ya alhamdulillah ya, banyak udah. Ya sudah, pokoknya kita syukuri, tapi ya kita tidak terlalu kewaya gitu, enggak ya. Terlalu enggak punya juga enggak, kita pas-pasan ya, ya sedang-sedengan. Ya wis pokoknya kita enggak bergelimang hutang, enggak utang di mana-mana, kita juga enggak ngeribetin orang. Yang penting kita mandiri, kita berdikari sendiri, kita enggak ngeribetin orang, enggak utang sana sini ya. Alhamdulillah wis cukup buat muliain istri juga waktu itu, cukup buat nyekolahin anak-anak semuanya, alhamdulillah sudah cukup meskipun tidak berlebih. Itu aja ya. Terus kenapa nggak buka cabang ya? Belum bisa. Di sini memang kurang memungkinkan di daerah sini. Jadi daerahnya kayaknya kurang cocok kalau untuk buka-buka cabang di sini ya. Mungkin kalau di kota besar bisa ya. Oke, ini pertanyaan tambahan yang nggak tak sengaja karena sepertinya related atau berhubungan ya. Apakah Cak Kos nggak mau bikin yang lebih besar lagi? Belum tahu teman-teman ya, karena kita sudah target misalnya 10-12 unit. Setelah unit PS semuanya ada, project selanjutnya adalah beli kendaraan, beli ini. Jadi kita nggak murni pure mengembangkan usaha kayak gimana lagi, tapi kita mau menikmati hasil kerja ya, beli kendaraan ya, jalan-jalan ya, semuanya kita nikmati ya. Nggak melulu kita mengembangkan usaha terus, nggak seperti itu. Memang nggak ada usaha yang lain Cak Kos, nggak ada. Jadi usaha kita pure murni ngerental PS saja, dan Cak Kos saja yang kerja. Ya alhamdulillah masih bertahan, masih bisa jalan, dan sampai sekarang puluhan tahun masih aja alhamdulillah rezekinya masih ada terus ya, meskipun berganti-ganti generasi ya. Ada yang sudah pensiun main PS-nya, ada lagi sampai sekarang begitu ya. Nanti akan terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Oke, apakah merasa cukup? Yes, pokoknya kita syukuri ya. Tapi kalau kita keluar, kadang kita ngerasa nggak cukup. Kita keluar kemana gitu ya, wah itu orang mobilnya bagus, kerjanya apa gitu ya, kayaknya duit banyak gitu. Kadang kita merasa di situ ada. Tapi ya karena kerjaan kita jodohnya di ngerental ya, harus kita nikmati apa yang ada ini ya. Pertanyaan ketiga, apakah pernah kerja selain ngerental PS? Pernah ya. Dulu awalnya penyiar radio. Memang penyiar radio ini adalah salah satu cita-cita utamaku, pekerjaanku. Suatu saat aku harus jadi penyiar radio. Itu dulu seperti itu. Ya itulah yang akhirnya jadi aku punya modal untuk bikin rental itu gara-gara penyiar radio itu. Jadi modalnya dari mana? Bukan dari orang tua, bukan dari mana-mana, tapi dari hasil kerjaku ngerental PS itu. Dari hasil aku siaran di radio itu, akhirnya punya duit, bisa untuk punya beli PS dan TV dan lain sebagainya. Akhirnya jadi rental PS begitu ya. Kemudian apakah Cak Kos ngajarin anak untuk buka usaha rental PS? Enggak ya. Jadi biarkan kayak si Fahri dan adik-adiknya suatu saat nanti, biarkan dia menemukan passionnya sendiri, kesukaannya sendiri, apa yang dia suka, biar dia dikembangkan sendiri untuk masa depannya ya. Kalau sekarang cuma sekedar bantu-bantu saja. Fahri tolong bantu cara nyetel unit begini, programnya begini dan lain sebagainya. Memang dengan berjalannya waktu ikut bantu lumayan paham ya. Kalau untuk servis pun nggak pernah tak ajarin ya. Dia cuma ngelihat gimana itu ya, ya sudah, paling nanya sebatas itu saja. Tapi untuk mempraktekkan kamu harus bisa seperti ayah, enggak. Jadi biarkan dia dengan dunianya sendiri ya. Jadi ini sudah biar Cak Kos saja. Begitu ya. Cak Kos pun dulu juga nggak ada yang ngajarin ya. Jadi semuanya akan ketemu dengan sendirinya. Orang tua, pedagang, nggak nurun ke aku gitu loh. Ternyata jiwa pedagangnya nggak nurun. Aku tidak berbakat, aku ngerasa nggak bakat di bidang perdagangan. Begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nggak pernah nyoba usaha atau kerja lain? Pernah teman-teman, pernah. Dan aku ngerasa gimana nih, rental PS pun nanti akan game over. Usaha lain, kerjaan lain misalnya, pegawai negeri, apakah pernah mencoba? Pernah. Pernah, dan itu gagal. Memang tidak mudah untuk menjadi pegawai negeri, itu tidak mudah. Jadi Cak Kos 2 atau 3 kali coba melamar jadi pegawai negeri, ikut tes, gagal terus. Jadi sudah bukan rahasia umum, memang nggak gampang untuk bisa menjadi pegawai negeri. Satu kuota yang daftar ratusan orang, jadi
betapa sulitnya gitu ya. Jadi pernah mencoba kerjaan lain tapi gagal. Lalu apalagi yang pernah aku lakukan sewaktu ngerental tapi ngelamar kerja, apalagi pernah aku jadi sales sepeda motor. Itu kurang lebih 6 bulan jadi sales sepeda motor. Tapi apakah menikmati? Tak nikmati. Yang tak nikmati itu Pak, ilmunya, tidak gengsinya ya. Rental dijalanin adik, aku tetap nyoba masuk ke dunia sales motor pernah. Itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Selama 6 bulan ya, begitu. Ya pokoknya dapat ilmunya deh, dapat teman-teman ya, dapat pengalaman, itu saja ya. Yang terakhir ini, yang terakhir. Sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman ini tak ringkas jadi 5 pertanyaan saja. Nah, ini yang terakhir yang sering ditanyain sama teman-teman. Sampai kapan akan terus ke rental PS? Keburu maghrib ini ya. Sampai nggak tahu ya, sampai kapan. Pokoknya kita jalanin saja apa yang kita lakuin sekarang, yang mendapatkan rezeki ya udah kita jalanin saja ya. Ya untuk kedepannya kita nggak tahu. Selama anak-anak masih sekolah, masih membutuhkan biaya, insya Allah rezeki kita akan ada saja, nggak kurang. Akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan ada saja rezeki yang datang ke kita gitu ya. Beda kalau anak-anak kita mungkin sudah berumah tangga sendiri, punya rezeki sendiri, bisa jadi rezeki kita akan sedikit berkurang. Bisa jadi juga, kita harus siap-siap ya. Karena sekarang anak-anak ini semuanya rezeki kan ngikut kita. Istri, anak-anak semua ngikut kita. Alhamdulillah kerjaan kita mungkin lancarnya itu gara-gara rezeki mereka yang ikut kita. Nanti kalau berdikari sendiri, bisa jadi kita ekonominya akan sedikit merosot juga. Bisa jadi seperti itu, karena sudah banyak yang seperti itu juga ya. Jadi kita harus menyadari, awalnya dulu emang nggak begitu punya, nanti kalau misalnya nggak begitu punya lagi, cukup buat diri kita sendiri sama nyonya mungkin di masa tua, ya sudah kita nikmati, kita syukuri saja ya. Jadi sampai kapan akan ngerental terus? Selama rental ini masih bisa jalan, masih banyak pelanggan yang datang ya. Bola masih diupdate ya, PS3 masih laku, PS4 masih laku, mungkin nanti PS5 ya masih ada yang main ya, kita akan terus berkarya di rental PS. Kurang lebih seperti itu, kita jalanin saja, let it flow saja, kita ngalir saja, kita ngikuti saja. Kalau ini masih jalan ya jalan, kalau enggak nanti kita pikirin lagi, nggak tahu apa pekerjaan berikutnya kalau misalnya rental sudah nggak ada ya. Karena ada yang ngeramal 10 tahun lagi rental udah nggak ada gitu, nggak ada rental PS. Jadi ya nggak tahu nanti, yang nanti aja kita pikirin, yang sekarang saja, yang menghasilkan menghasilkan duit sekarang ya sudah kita jalani sekarang ya. Sudah suara dari masjid sudah keluar, waduh ini nanti kena copyright ya sudah. Aku rasa itu saja konten kita sore hari ini. Terima kasih sudah nonton, kurang lebihnya mau dimaafkan. Kalau ada pertanyaan yang kurang-kurang disambung part berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.